Hai Sobat Kepoin Islam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Terima kasih sudah klik video ini. Mari bagikan pengetahuan Islam dengan cara like, share, and subscribe channel Kepoin Islam Official. Simak video sampai akhir dan semoga bermanfaat bagi kita semua. And let's begin. Sebagai seorang muslim, kita wajib memiliki keyakinan akan terjadinya hari kebangkitan. Hal tersebut termasuk ke dalam rukun iman yang kelima. Maka apabila seseorang tidak meyakini adanya hari kebangkitan, tidak sempurnalah imannya. Sebagai seorang manusia, kita mungkin pernah berpikir bagaimana cara Allah membangkitkan orang-orang yang telah mati bertahun-tahun. Pertanyaan ini wajar dan sangat manusiawi. Tidak hanya kita yang berpikir tentang hal tersebut, ternyata Nabi Uzair alaihissalam juga pernah berfikir mengenai hal kebangkitan. Melalui Nabi Uzair, Allah memperlihatkan tanda-tanda kebesarannya. Ia menjadi saksi atas kebenaran dan adanya kebangkitan. Nabi Uzair adalah seorang nabi dari Bani Israel. Dialah nabi yang mendapatkan amanah untuk menjaga kitab Taurat. Berikut kisah Nabi Uzair alaihissalam. Tertidur selama 100 tahun. Pernah suatu waktu di siang hari yang sangat panas, Uzair yang kelelahan usai mengambil air untuk keledainya hendak beristirahat sebentar di sebuah perkampungan. Ia melihat keadaan di sekitarnya yang porak-poranda. Rumah-rumah hancur berantakan, tiang-tiang rubuh, pohon-pohon mati kekeringan, dan tulang belulang yang dikuburkan telah berubah menjadi tanah. Saat itu tiba-tiba terbesit sebuah pertanyaan di dalam benaknya. Bagaimana cara Allah membangkitkan negeri-negeri yang telah mati bertahun-tahun, seperti perkampungan yang porak-poranda di hadapannya ini? Tak lama setelah pertanyaan itu terbesit di benaknya, Uzair diselimuti rasa kantuk yang luar biasa. Tak mampu lagi menahan rasa kantuk, Uzair pun akhirnya tertidur. Pada saat itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus malaikat Israel untuk mencabut nyawa Uzair. Sementara keledai yang ada di sampingnya dibiarkan hingga matahari tenggelam dan akhirnya keledai itu mati karena kelaparan. Anak dan istri Uzair merasa cemas karena sang ayah tak kunjung pulang. Penduduk desa beramai-ramai membantu mencari Uzair. Mereka mencari Uzair ke seluruh penjuru desa, tapi tak juga mereka menemukannya. Berlalulah hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun, hingga mencapai 1 abad lamanya. Allah berkehendak untuk mengutus malaikat membangkitkan Uzair kembali. Pemuda yang telah tertidur selama 100 tahun itu merasa kebingungan. Ia merasa tidak tidur terlalu lama, paling lama hanya sehari semalam, atau paling tidak setengah hari. Kebangkitan Uzair alaihissalam. Malaikat yang diutus untuk membangunkan Uzair bertanya, "Berapa lamakah kamu tertidur?" Uzair menjawab, "Saya tinggal di sini sehari atau setengah hari." Malaikat itu menjawab, "Sesungguhnya kamu telah tertidur di sini 100 tahun. Allah telah mematikanmu agar engkau mengetahui jawaban dari pertanyaanmu ketika engkau merasa heran dari kebangkitan yang dialami orang-orang yang mati." Awalnya Uzair merasa ragu,
Namun ketika ia memperhatikan sekelilingnya, ia melihat ada tulang belulang seekor keledai. Diperhatikannya dengan seksama. Disinilah tempat terakhir kali ia meletakkan keledainya. Cara Allah membangkitkan manusia. Melihat Uzair yang kebingungan, malaikat pun berkata, "Apakah engkau ingin melihat bagaimana Allah membangkitkan orang-orang yang mati? Lihatlah ke tanah yang di sana terletak tulang belulang keledaimu." Kemudian dengan ajaib tulang belulang keledai itu disusun kembali sesuai posisinya, dibalut dengan daging setiap sendi dan lapisannya. Kemudian otot-otot syaraf daging bersatu sehingga daging melekat pada tulang keledai. Kemudian bulu-bulu halus menutupi setiap jengkal otot dan daging hingga akhirnya terbentuklah keledai. Malaikat memerintahkan agar roh keledai itu kembali padanya. Lalu keledai itu kemudian bangkit dan berdiri. Ia mengangkat ekornya dan bersuara. Nabi Uzair telah melihat tanda-tanda kebesaran Allah di hadapannya. Ia melihat bagaimana mukjizat Allah berupa kebangkitan orang-orang yang telah mati setelah mereka menjadi tulang belulang dan tanah. Setelah melihat tanda kebesaran Allah di hadapannya, Uzair berkata, "Saya yakin bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu." Subhanallah, sungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Semoga kita semua bisa mengambil ibrah dan pelajaran dari kisah Nabi Uzair ini. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab.